Ketahuilah, aku hanyalah nabi, bukan Tuhan yang harus kau sembah. Bayangkan, seorang biarawati bernama Marcella, taat, lembut, dan mengabdikan seluruh hidupnya pada gereja, terbaring koma selama 7 hari akibat kecelakaan tragis. Dalam batas antara hidup dan mati, ia mengaku didatangi Yesus yang menyampaikan kebenaran tak terduga, bahwa dirinya hanyalah seorang nabi, bukan Tuhan. Saat Marcella terbangun dan mengungkapkan semuanya, hidupnya pun berubah selamanya. Kebenaran apa yang sebenarnya ia temui? Namun, sebelum kita lanjut ke cerita selengkapnya, bagi sahabat yang beragama Islam, mari kita untuk selalu menuliskan sholawat Nabi Muhammad. Kita berharap semoga sholawat ini menjadi saksi agar kita mendapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Like dan subscribe ke channel Pojok Hidayah sangat membantu kami untuk selalu bersemangat membagikan cerita-cerita yang penuh inspirasi dan penuh hikmah. Hujan turun dengan cara yang ganjil malam itu. Tidak deras, namun cukup untuk membuat aspal mengkilap seperti cermin gelap yang memantulkan lampu-lampu kota. Biarawati Marcella menarik tudung jubahnya sedikit lebih rapat, melindungi wajahnya dari udara dingin yang menyusup hingga ke tulang. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 11 malam. Terlalu larut untuk berada di luar, kata sebagian orang. Namun bagi Marcella, waktu tidak pernah menjadi penghalang ketika pelayanan memanggil. Sejak 20 tahun terakhir, hidupnya diabdikan sepenuhnya kepada gereja. Ia dikenal sebagai biarawati yang lembut, tekun, dan jarang mengeluh. Senyumnya selalu hadir bahkan ketika kelelahan menggerogoti tubuhnya. Malam itu, ia baru saja meninggalkan rumah seorang jemaat tua yang sakit keras. Seorang perempuan renta yang meminta Marcella datang untuk berdoa dan memberinya penguatan terakhir. Doa telah dipanjatkan, tangan telah digenggam, dan air mata telah jatuh. Marcella meninggalkan rumah itu dengan hati berat, seolah merasakan bahwa kematian baru saja mengintip dari balik pintu. Ia berjalan menuju halte kecil di ujung jalan. Jalan itu sunyi, nyaris tak ada kendaraan yang melintas. Pepohonan tua berdiri di sisi kiri dan kanan. Daunnya basah, berdesir pelan tertiup angin. Lampu jalan beberapa di antaranya mati, menciptakan lorong-lorong gelap yang membuat langkah kaki Marcella terdengar lebih nyaring dari biasanya. Setiap langkah seolah menggema di dadanya sendiri. Dalam hatinya, ia berdoa pelan, doa yang telah ia hafal sejak masa novisiat, doa yang telah menjadi nafas hidupnya. Namun entah mengapa, malam itu ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Dadanya terasa sesak, bukan oleh rasa takut, melainkan oleh perasaan aneh seolah sesuatu sedang menantinya. Sesuatu yang besar dan tak terhindarkan. Ketika bus kecil yang biasa melintas malam hari tak kunjung datang, Marcella memutuskan berjalan lebih jauh, berharap menemukan jalan yang lebih terang. Ia menyeberang di tikungan jalan, tanpa menyadari bahwa dari kejauhan, sebuah mobil melaju lebih cepat dari seharusnya. Suara mesin menggeram, ban berdecit di atas aspal basah. Dalam sepersekian detik, dunia Marcella berubah menjadi kilatan cahaya putih. Tubuhnya terangkat, lalu terhempas. Benturan itu terasa seperti ledakan sunyi. Tak ada rasa sakit yang langsung ia sadari, hanya kekosongan, seolah waktu berhenti berputar. Jubah putihnya ternodai darah yang perlahan merembes di bawah hujan. Mata Marcella terbuka setengah, menatap langit gelap yang dipenuhi titik-titik air jatuh. Suara sirine terdengar jauh, sangat jauh, seperti panggilan dari dunia lain. Ya Tuhan, bibirnya bergerak nyaris tak bersuara. Lalu, gelap. Ketika Marcella tiba di rumah sakit, dunia seakan berjalan tanpa dirinya. Dokter dan perawat bergerak cepat, memeriksa denyut nadi, memasang alat bantu nafas, mendorong ranjang melewati lorong yang dipenuhi lampu neon dingin. Pintu ruang gawat darurat terbuka dan tertutup, meninggalkan gema yang menyesakkan. Nama Marcella disebut, dicatat, lalu berubah menjadi angka-angka di monitor medis. Diagnosisnya berat, cedera kepala serius, pendarahan internal, koma. Kabar kecelakaan itu menyebar cepat ke biara dan gereja tempat Marcella melayani. Malam yang tadinya sunyi berubah menjadi penuh tangis dan doa. Para suster berkumpul di kapel kecil menyalakan lilin satu persatu. Cahaya kuning temaram bernari di dinding, menciptakan bayangan salib yang panjang.
Nama Marcella disebut berulang-ulang dalam doa Rosario. Seolah dengan menyebutnya, mereka bisa menariknya kembali dari jurang yang tak terlihat. Hari pertama koma berlalu tanpa perubahan. Di ruang perawatan intensif, Marcella terbaring tak bergerak. Wajahnya pucat, nafasnya bergantung pada mesin. Selang-selang menjulur dari tubuhnya. Monitor di samping ranjang berbunyi pelan, teratur, namun dingin. Dokter berkata jujur, mereka telah melakukan yang terbaik. Sisanya adalah waktu dan mujizat jika ada. Hari kedua dan ketiga, harapan mulai goyah. Beberapa suster menangis diam-diam di lorong rumah sakit. Seorang pastor duduk lama di bangku kayu. Kepalanya tertunduk, Alkitab terbuka di pangkuannya tanpa benar-benar dibaca. Semua bertanya-tanya, mengapa Marcella? Mengapa biarawati yang hidupnya begitu setia? Namun di balik tubuh yang tak bergerak itu, sesuatu mulai terjadi. Sesuatu yang tak terlihat oleh mesin medis, tak tercatat oleh grafik denyut jantung. Sebuah perjalanan yang akan mengubah segalanya, bukan hanya bagi Marcella, tetapi juga bagi mereka yang kelak mendengar kisahnya. 7 hari ke depan akan menjadi garis batas antara iman lama dan kebenaran yang tak pernah ia bayangkan. Dan semua itu bermula di malam hujan, di jalan sunyi, ketika tubuhnya terhempas, namun jiwanya justru bersiap untuk terbang. Gelap yang menyelimuti Marcella bukanlah kegelapan biasa. Ia bukan tidur, bukan pula kematian. Ia berada di suatu ruang tanpa batas, tanpa waktu, di mana tidak ada rasa sakit, namun juga tidak ada pijakan. Ia merasa ringan, seolah tubuhnya telah ditinggalkan jauh di belakang. Tidak ada suara mesin rumah sakit, tidak ada bau obat-obatan. Yang ada hanya keheningan yang begitu dalam hingga terasa hidup. Perlahan, cahaya mulai muncul. Awalnya hanya titik kecil, redup seperti nyala lilin yang hampir padam. Namun cahaya itu membesar, menghangat dan menyebar, menyingkirkan kegelapan di sekelilingnya. Marcella merasa ditarik mendekat, bukan dengan paksaan, melainkan dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Di hadapannya terbentang sebuah padang luas, diselimuti cahaya keemasan yang lembut. Langitnya tidak biru, tidak pula hitam. Ia berwarna seperti fajar yang abadi. Di sanalah ia melihat sosok itu. Seorang pria berdiri beberapa langkah di depannya. Pakaiannya sederhana, wajahnya bersinar namun tidak menyilaukan. Tatapannya dalam, penuh kasih, seolah mengenal Marcella jauh sebelum ia mengenal dirinya sendiri. Jantung Marcella bergetar hebat. Ia tahu siapa sosok itu, atau setidaknya ia merasa tahu. Yesus, bisiknya, meski tak yakin apakah bibirnya benar-benar bergerak. Sosok itu tersenyum, senyum yang menenangkan sekaligus mengandung kesedihan yang dalam. Ia mengangguk pelan, seakan membenarkan sekaligus meluruskan sesuatu yang belum sepenuhnya dipahami. Engkau memanggilku dengan nama itu, ucapnya lembut. Suaranya tidak menggema, namun terasa langsung di dalam hati Marcella. Dan aku memang dikenal dengan nama itu di dunia. Marcella ingin berlutut, ingin menangis, ingin memohon ampun atas segala kekurangannya. Seluruh hidupnya diabdikan untuk sosok yang kini berdiri di hadapannya. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, pria itu melangkah lebih dekat. Jangan takut. Aku datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyampaikan kebenaran. Hari pertama dalam koma itu berlalu dalam percakapan yang membuat jiwa Marcella bergetar. Ia mendengar tentang kasih, tentang kepatuhan kepada Tuhan yang Maha Esa, tentang manusia yang sering mengangkat ciptaan menjadi Tuhan karena cinta yang berlebihan. Setiap kata terasa lembut, namun menghantam keyakinan lamanya seperti ombak pelan yang terus-menerus menghantam batu. Pada hari kedua, Marcella melihat gambaran-gambaran. Ia melihat para nabi, wajah-wajah yang tidak ia kenal sebelumnya, namun namanya disebut satu persatu. Ibrahim, Musa, Daud, Sulaiman. Semuanya berdiri dalam satu barisan, menghadap satu arah yang sama. Tidak ada satupun yang disembah. Mereka semua tunduk. Kami semua hamba. Kami dipilih untuk menyampaikan pesan, bukan untuk disembah. Marcella merasa dadanya sesak. Tapi selama ini aku percaya Engkau adalah Tuhan, ucapnya dengan suara bergetar. Aku menyerahkan hidupku untuk itu. Sosok itu menatapnya dengan penuh kasih balas.
Kesalahan yang lahir dari ketulusan tetaplah kesalahan. Namun Tuhan Maha Pengasih. Dia menilai pencarianmu, bukan warisan keyakinanmu. Hari ketiga, Marcella menangis. Tangisan tanpa air mata, namun penuh rasa kehilangan. Ia merasa seolah fondasi hidupnya runtuh perlahan. Doa-doa yang ia panjatkan bertahun-tahun, nyanyian pujian yang ia lantunkan, sumpah pengabdian yang ia ikrarkan, semuanya berputar di benaknya. "Apakah hidupku sia-sia?" tanyanya lirih. "Tidak," jawab sosok itu tegas namun lembut. "Setiap langkahmu menuju kebaikan dicatat, namun kebenaran tidak berhenti pada niat baik. Ia menuntut keberanian untuk berubah." Hari keempat, Marcella melihat dunia. Ia melihat gereja, biara, teman-temannya yang berdoa sambil menangis. Ia melihat tubuhnya sendiri terbaring di ranjang rumah sakit, tak bergerak. Pemandangan itu membuatnya gemetar. "Mereka mencintaiku," katanya. "Dan engkau pun mencintai mereka. Namun suatu hari, kebenaran akan memisahkan jalanmu dari sebagian orang yang kau cintai. Itulah ujian." Hari kelima, percakapan menjadi lebih sunyi. Marcella hanya duduk, mendengarkan. Ia mendengar tentang keesaan Tuhan, tentang sujud sebagai bentuk ketundukan sejati, tentang agama yang tidak lahir dari darah dan salib, melainkan dari wahyu dan kepatuhan. Setiap penjelasan terasa asing, namun anehnya masuk akal. Hatinya lah yang paling tersiksa. Hari keenam, Marcella bertanya dengan suara hampir tak terdengar. "Apakah jika aku kembali, apa yang harus aku lakukan?" Sosok itu memandangnya lama. "Sampaikan apa yang kau lihat dan dengar. Selebihnya adalah pilihan mereka. Hidayah bukan di tanganmu." Hari ketujuh, cahaya mulai meredup. Padang luas itu seakan menjauh. Sosok itu berdiri semakin samar, namun suaranya tetap jelas. "Ingatlah Marcella, aku adalah nabi. Aku menyembah Tuhan yang sama dengan para nabi sebelumku, Tuhan yang esa. Jangan takut pada kebenaran." "Apakah aku akan melihatmu lagi?" tanya Marcella panik. "Jika Tuhan menghendaki," jawabnya sambil tersenyum. Cahaya itu lenyap. Di saat yang sama, di dunia nyata, monitor jantung Marcella menunjukkan perubahan. Jarinya bergerak pelan. Alisnya berkerut seolah ia hendak terbangun dari tidur panjang. Seorang perawat berteriak memanggil dokter. 7 hari di antara hidup dan mati telah selesai. Namun bagi Marcella, hidup yang lama telah berakhir. Dan sebuah kehidupan baru dengan kebenaran yang mengguncangkan jiwa baru saja dimulai. Suara mesin monitor berdetak lebih cepat ketika kelopak mata Marcella bergerak pelan. Dunia kembali menyambutnya dengan cahaya putih yang menyilaukan dan bau antiseptik yang menusuk hidung. Kepalanya terasa berat, seolah dipenuhi kabut tebal. Ia mencoba berbicara, namun yang keluar hanya helaan napas lemah. Seorang perawat segera mendekat, memanggil dokter dengan suara bergetar antara kaget dan lega. "Dia sadar, Suster Marcella sadar." Kabar itu menyebar seperti api di musim kering. Dalam hitungan jam, lorong rumah sakit dipenuhi wajah-wajah cemas yang berubah menjadi tangis haru. Para suster berdiri berdesakan, tangan saling menggenggam, doa syukur dipanjatkan tanpa henti. Pastor paroki datang dengan Alkitab kecil di tangan, tersenyum penuh rasa syukur. Semua menyebutnya mukjizat. Namun tidak ada seorang pun yang tahu bahwa mukjizat itu membawa kebenaran yang akan mengguncangkan segalanya. Marcella membutuhkan waktu 2 hari sebelum benar-benar bisa berbicara dengan jelas. Dokter menyatakan kondisinya stabil meski masih lemah. Tubuhnya kembali, namun jiwanya terasa asing di dunia lama. Setiap kali ia memejamkan mata, padang cahaya itu kembali hadir. Setiap doa yang coba ia panjatkan dengan cara lama terasa hampa. Pada malam ketiga setelah sadar, Marcella meminta semua suster terdekatnya datang. Wajahnya pucat, namun sorot matanya berbeda. Tenang namun dalam, seolah menyimpan beban yang terlalu besar untuk ditanggung sendiri. Mereka berkumpul di ruang kecil dekat kapel rumah sakit. Lilin dinyalakan. Salib kayu tergantung di dinding, menjadi saksi bisu dari pertemuan yang akan mengubah hidup mereka. "Ada sesuatu yang harus aku ceritakan," ujar Marcella pelan. Salah satu suster tersenyum haru. "Tentang apa yang kau lihat saat koma? Tentang surga?"
Marcella terdiam sejenak, tangannya gemetar. Ia menelan ludah, lalu mengangguk. Bukan sebagai jawaban, melainkan sebagai penguat bagi dirinya sendiri. Aku bermimpi, atau mungkin lebih dari sekadar mimpi, katanya. Aku didatangi oleh Yesus. Ruangan itu seketika sunyi, beberapa wajah menegang, sebagian lain menunduk penuh takzim. Bagi mereka, itu adalah konfirmasi iman, sebuah anugerah besar. Namun Marcella melanjutkan, dia berbicara kepadaku tentang Tuhan, tentang kebenaran. Nada suaranya berubah, ada getar yang tak bisa disembunyikan. Dan dia mengatakan sesuatu yang tak pernah aku dengar sepanjang hidupku sebagai biarawati. Seorang suster mengerutkan kening. Apa maksudmu? Marcella menarik napas panjang. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Seperti petir di siang bolong. Salah satu suster menjatuhkan rosarionya, yang lain berdiri, wajahnya memucat. Pastor yang duduk di sudut ruangan bangkit dengan cepat. Itu tidak mungkin. Mungkin itu hanya mimpi yang dipengaruhi kondisi otakmu. Aku juga berharap begitu, jawab Marcella lirih. Aku berjuang menolaknya. Aku menangis. Aku bertanya. Tapi pesan itu diulang dengan kelembutan dan ketegasan yang tak bisa kuabaikan. Perdebatan pun pecah. Suara-suara meninggi, ayat-ayat kitab suci dikutip, doa-doa dipanjatkan dengan nada panik. Sebagian menuduh Marcella sedang diuji oleh iblis, sebagian lagi hanya diam, tergenggung namun penasaran. Marcella tidak membela diri dengan emosi, ia hanya menceritakan apa yang ia lihat dan dengar, tentang para nabi yang bersujud, tentang satu Tuhan yang Maha Esa, tentang kesalahan yang lahir dari cinta berlebihan. Hari-hari berikutnya berubah menjadi masa yang melelahkan. Marcella dipindahkan kembali ke biarawan setelah kondisinya cukup kuat. Namun suasana tak lagi sama. Tatapan-tatapan asing menyapanya di lorong. Bisikan terdengar di balik pintu. Ada yang menjauhinya. Ada pula yang diam-diam mendekat bertanya dengan suara bergetar. Jika itu benar, lalu bagaimana dengan semua yang kita yakini selama ini? Beberapa teman terdekat Marcella mulai membaca ulang kitab suci mereka, bukan untuk membantah, melainkan untuk memahami. Mereka menemukan ayat-ayat yang selama ini terlewat, pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah dijawab dengan jujur. Malam-malam panjang diisi diskusi, tangisan, dan doa yang penuh kebingungan. Marcella sendiri menjalani pergulatan paling berat. Ia berlutut di kapel berjam-jam, memohon petunjuk kepada Tuhan yang Maha Esa, bukan dengan doa yang ia hafal, melainkan dengan bahasa hati yang polos. Jika ini kebenaran, kuatkanlah aku, bisiknya. Jika ini kesesatan, cabutlah dari hatiku. Namun jawaban yang ia rasakan justru menguatkan keyakinan barunya. Puncaknya terjadi ketika pimpinan biarawan memanggil Marcella secara resmi. Ia diminta menarik ucapannya atau menghadapi konsekuensi. Di ruang pertemuan itu, Marcella duduk tegak meski tangannya dingin. Ia menatap wajah-wajah yang dulu ia anggap keluarga. Katanya, "Aku tidak berniat menghancurkan iman siapapun. Aku hanya tidak bisa berbohong tentang apa yang aku alami." Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Keputusan pun dibuat, bukan oleh otoritas, melainkan oleh hati masing-masing. Beberapa memilih menjauh, namun segelintir termasuk 3 suster dan seorang jemaat awam yang mendengar kesaksiannya, justru memilih melangkah lebih jauh dalam pencarian. Mereka tahu, jalan ini akan mahal. Namun kebenaran, seperti yang Marcella pelajari dalam 7 hari di antara 2 dunia, memang tidak pernah murah. Dan badai terbesar masih menunggu di depan. Hari-hari setelah pertemuan dengan pimpinan biara terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Marcella dan beberapa sahabatnya, Suster Helena, Suster Agnes, Suster Clara, serta seorang jemaat awam bernama Lukas, menjalani hidup dalam keheningan yang menekan. Mereka masih mengenakan pakaian lama, masih mengikuti rutinitas, namun hati mereka tidak lagi berada di tempat yang sama. Setilap lonceng kapel berbunyi, dada Marcella bergetar. Ia berdiri, duduk, dan berdoa seperti biasa. Tetapi kata-kata itu terasa asing di lidahnya sendiri.
Salib yang tergantung di dinding kini ia pandang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan benci, bukan pula hina, melainkan perpisahan yang menyakitkan. Pada suatu malam, mereka berkumpul diam-diam di sebuah rumah kecil milik Lukas, jauh dari biara dan gereja. Lampu sengaja diredupkan. Tidak ada simbol keagamaan di dinding, hanya meja kayu sederhana dan lantai dingin yang mereka duduki bersama. "Kita tidak bisa terus hidup seperti ini," ujar Suster Helena, suaranya pecah. "Aku tidak tidur selama berhari-hari. Jika ini salah, aku ingin tahu sekarang. Jika ini benar, aku juga ingin tahu sekarang." Marcella menunduk. "Aku tidak pernah memaksa siapapun," katanya pelan. "Aku hanya menceritakan apa yang aku alami. Selebihnya adalah pilihan kalian." Lukas yang selama ini lebih banyak diam, akhirnya berbicara. "Aku membaca banyak hal tentang para nabi, tentang Tuhan yang esa, tentang Yesus yang berdoa dan bersujud. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, jika ia berdoa, kepada siapa ia berdoa?" Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan jujur. Malam itu mereka tidak berdebat. Mereka hanya membaca, bertanya, dan menangis. Tidak ada kemenangan, tidak ada rasa benar sendiri. Yang ada hanya rasa takut, kehilangan keluarga, kehilangan identitas, kehilangan hidup yang selama ini mereka kenal. Bagi Marcella, ketakutan terbesar adalah ibunya yang telah lama wafat dengan keyakinan lama, dan ayah rohaninya yang masih hidup. "Bagaimana jika aku melukai mereka?" bisiknya sambil menangis. "Bagaimana jika kau justru mengkhianati kebenaran yang kau yakini?" jawab Suster Agnes lembut. Hari-hari berlalu, tekanan semakin kuat. Biara secara halus namun tegas meminta Marcella menghentikan semua pembicaraan menyimpang. Ia diberi pilihan, diam dan tetap tinggal, atau pergi tanpa jaminan apapun. Marcella berdoa sepanjang malam, bersujud dengan cara yang baru ia pelajari. Dahi menyentuh lantai, hati sepenuhnya tunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kedamaian yang utuh. Keputusan itu akhirnya diambil pada pagi yang sunyi. Marcella menanggalkan jubah biarawatinya dengan tangan gemetar. Kain putih itu dilipat rapi, lalu diletakkan di atas ranjang. Ia menatapnya lama, air mata jatuh satu persatu. "Terima kasih, engkau telah membawaku sejauh ini." Ia melangkah keluar tanpa upacara, tanpa perpisahan besar. Hanya beberapa sahabat yang tahu. Beberapa hari kemudian, Marcella dan 4 orang lainnya duduk di sebuah ruangan sederhana berhadapan dengan seorang pria tua berwajah teduh. Tidak ada paksaan, tidak ada sorak-sorai, hanya penjelasan, pertanyaan dan keheningan yang hikmat. Ketika Marcella mengucapkan syahadat, suaranya bergetar, air matanya jatuh deras, bukan karena sedih, melainkan karena rasa pulang. Seolah jiwanya yang lama tersesat akhirnya menemukan arah. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya." Di saat itu, bayangan padang cahaya kembali terlintas di benaknya. Senyum lembut sosok yang pernah ia temui, bukan sebagai Tuhan, melainkan sebagai nabi yang taat. Perjalanan setelah itu tidak menjadi lebih mudah. Berita perpindahan iman mereka menyebar, cacian datang, tuduhan pengkhianatan, kebingungan, bahkan ancaman. Pintu-pintu lama tertutup satu persatu, namun pintu baru pun terbuka, dengan cara yang tak pernah Marcella bayangkan. Ia belajar hidup sederhana, belajar berdoa dengan sujud, belajar membaca kitab suci dengan hati yang rendah. Suatu sore, Marcella duduk sendirian memandangi langit senja. Luka di kepalanya masih meninggalkan bekas, pengingat kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Ia tersenyum kecil. Kecelakaan itu tidak membunuhnya, ia justru membangunkannya. Marcella tahu kisahnya akan selalu diperdebatkan. Akan ada yang menertawakan, ada yang marah, ada yang tidak mau mendengar. Namun ia tidak lagi mencari pengakuan. Ia hanya ingin jujur pada kebenaran yang ia yakini.
kebenaran yang ia temui di antara hidup dan mati dalam 7 hari yang mengubah segalanya. Dan dalam keheningan hatinya, ia berdoa, "Ya Tuhan yang Maha Esa, jika hidupku ini adalah jalan yang Kau pilihkan, maka kuatkanlah aku untuk menjalaninya sampai akhir."